nggak lama hujan makin deras, tiba-tiba deras gitu kan. Aku madep ke arah trek waktu itu dan ngeliat 2 pendaki itu bajunya nggak basah, padahal hujan deras. Dia nggak neduh, pakai jas hujan juga enggak, rambutnya pun nggak basah sama wajahnya. Aku bingung di situ, kok bisa? Dan di air pancuran tuh aku udah mau nyebur sambil tangannya begini, kayak mau memohon gitu loh. Iya. Udah mau nyebur, ditarik sama Opet. Langsung, ayo Cak, kita turun sekarang. Itu temen aku gitu, aku diajak main lagi ke Pasar Dieng. Ntar lo, gemeter gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Badru Caps Lock. Kali ini gue kedatangan lagi nih salah satu pendaki dari Depok, Jawa Barat. Nah, orang di samping gue ini dulu pernah cerita juga nih waktu pengalamannya waktu di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Dan kali ini dia hadir lagi nih dan mau bagikan cerita pengalamannya waktu di Gunung Lawu, Jawa Tengah dan perbatasan Jawa Timur. Dan banyak juga yang kangen nih sama kehadirannya dia nih. Alhamdulillah dia bisa hadir di sini dan mau berbagi cerita ke kita lagi nih. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Mbak. Halo. Siapa namanya Mbak? Caya. Mbak Caya ya. Yeah. Thank you nih Mbak Caya ya yang udah mau hadir lagi kemarin nih. Mbak Caya kemarin naik apa tadi? Naik Gunung Lawu. Oh, naik Gunung Lawu. Oke. Dan itu pengalaman horor ya Mbak ya? Ya, betul. Tahan dulu ya Mbak. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya, buat teman-teman yang punya cerita pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu yang mau berbagi cerita ke kita, langsung aja follow Instagram gua @badrucapslock. Koi, kita gibah misteri di sini. Langsung saja kita ke gibah misteri. Halo Mbak Caya. Halo. Aduh, gimana nih Mbak cerita pengalamannya waktu di Gunung Lawu nih Mbak? Jadi tuh awalnya kan aku mendaki cuma berdua nih sama teman aku. Oh, berdua nih? Teman aku dari Bandung kan. Terus tiba-tiba ada temen salah satu followers Instagram tuh DM ke Instagram aku, "Kak mau ke Lawu juga ya?" Waktu itu ketemu juga di salah satu podcast kan. Aku bilang, "Iya aku tahu," gitu. "Tadi saya yang ketemu di podcast." Nah aku nggak kenalin. Oh gitu ya Kak. Terus aku bilang, "Iya mau ke Lawu minggu depan." Nah pas banget dia juga mau ke Lawu tuh kan minggu depan juga. Ya udah aku bilang barengin aja karena aku cuma berdua doang di situ. Dia juga berdua kan. Itu Opet sama Jack. Ya kan? Yang pernah cerita di sini juga. Oh iya, Bang Jack ya. Halo Bang Jack. Oke, lu ke Lawu nggak ngajak-ngajak Bang Jack. Kita kontak-kontakan, dem-deman kan. Terus sudah pas tuh tanggalnya, bener pas. Itu bulan Februari. Udah, terus pas udah hari pas H1 sebelum keberangkatan kan karena kita naik kereta. Kita naik kereta dari Pasar Senen. Akhirnya kita ketemuan nih di Pasar Senen. Karena kereta kita sama, cuma beda gerbong aja dan jam keberangkatannya pun sama jam 6.20 waktu itu pagi. Jadi kita malamnya memutuskan buat nginep dulu nih di stasiun kan, takut telat. Teman aku ternyata ketemu lagi nih sama salah satu pendaki, satu orang. Dia tadinya mau mendaki Solo juga ke Lawu, kebetulan. Solo hiking iya, gitu. Sama juga kan. Terus ditanya via mana bang gitu. Cetok juga. Oh ya udah, ya barengin aja lah. Jadinya kita berlima nih, ketemu teman baru kan. Kita turun di stasiun Lempuyangan waktu itu di Yogyakarta. Oke, Jogja ya. Terus kabar-kabar lagi sama si Opet, "Kak mau naik apa ke base campnya gitu? Kayaknya aku mau nyewa motor nih dari Jogja sama teman aku nih berdua." Oh ya udah Kak, mungkin kita naik KRL kata Opet kan, nanti sambung sama angkutan lain. Oh ya udah kalau gitu kita pisah di sini ya, nanti ketemu lagi di base camp.
Akhirnya aku jalan dari Jogja tuh jam 5 sore menuju base camp. Kita jam 8 malam deh kalau nggak salah aku sampai nih di base camp. Nggak lama Opet ngabarin, "Kak udah sampai di base camp belum?" "Oh udah nih." "Oh yaudah dikit lagi deh sampai," katanya. Oke, sekitar setengah 9 malam akhirnya dia sampai tuh sama temen aku lagi sama temen-temennya. Dia waktu itu sama Jack sama Jikra kan, bertiga tuh. Ya udah Kak, besok kita barengin aja naiknya gitu. Mau naik jam berapa? Paling jam 7 ya, jam 7-an kan. Ya udah. Terus nggak lama ada 2 pendaki nih datang lagi kan. Dia tuh namanya Bang Sidki sama Noval. Ini masih manusia maksudnya, masih orang. Masih manusia. Masih orang. Terus ya udah tuh ngobrol-ngobrol. Akhirnya aku istirahat duluan kan, karena udah capek di perjalanan. Ya udah akhirnya udah pagi. Sudah pagi, sarapan lah nih. Aku diajak nih sama temanku, ayo sarapan dulu gitu kan. Abis bersih-bersih, abis mandi juga. Ya udah, akhirnya ke depan. Terus ada nih 2 pendaki. Stylenya masih muda, lengkap gitu. Tapi aku nggak ketemu di dalam base camp. Nggak ngeliat gitu. Mungkin nanti bareng aja kali naiknya gitu kan, mungkin dia mau bareng. Terus kan sempat kabar-kabaran sama orang tua kan via chat. Terus orang tua nanya, "Mama, Naik berapa orang? aku naik ber-7 mah." Soalnya aslinya emang kita kan cuma berlima, mau naik berlima gitu kan. Tapi aku inget yang 2 pendaki itu, mungkin kita mau bareng, jadinya aku bilang ke bundaku 7 orang. Oh, yang di base camp ini. Habis itu izin sama orang tua kan, minta doa juga. Akhirnya balik lagi tuh ke base camp buat ngambil alat-alat buat lanjut pendakian. Terus kita keluar nih buat doa kan. Terus kita doa, habis itu mau menuju tangga-tangga yang mau ke Gapura Candi Tirto. Oh iya. Nah, terus kita jalan, selesai doa tuh. Nah, 2 yang pendaki aku lihat di depan base camp ini ikut gitu di belakang aku, karena kan posisi aku waktu itu di paling belakang tuh di antara teman-teman aku yang lain. Tapi yang Bang Sidki sama Noval nih ternyata dia mau mendakinya mungkin agak siangan katanya kan, nanti disusul gitu. Oh yaudah nih, jadinya aku naik ber-7 nih, aku latih ber-7, kita naik ber-7. Sama orang 2 yang tadi ya, yang ketemu di base camp ya. Dan teman-temanku kayak nggak ngeliat mereka, gitu nggak ngeliat mereka. Terus juga kok aneh nggak sapa-sapaan, karena kan biasanya sapa-sapaan ya, "Bang dari mana?" atau dari mana gitu kan. Ya udah. Karena aku nggak terlalu gubris mereka juga, kalau mau ikut ya udah ikut aja gitu kan. Udah mereka di belakang jalan nih menuju Gapura. Pas di Gapura kan biasalah foto-foto dulu. Pas foto-foto mereka ada jarak sekitar 1 meteran dari kita. Oke, yang 2 orang ini. Mereka kayak nungguin kita. Padahal kan kalau mau jalan silahkan jalan duluan gitu kan. Iya. Tapi mereka tetap di belakang kita, di belakang aku lah. Udah kelar dan teman-teman aku tetap nggak ngubris mereka. Tuh, ya udah selesai foto-foto, lanjutlah nih kita jalan ke Posimaksi. Sampai di Posimaksi, Opet nih ngurusin Maksi. Aku agak ngeliat ke mereka kan, terus bingung gitu. Kok mereka nggak ikut ngurusin Maksi gitu. Aku langsung positive thinking lah, mungkin nanti setelah kita gitu, mungkin si Maksinya nanti beda. Ya udah, akhirnya selesai Opet ngurusin Maksi, kita kan mau jalan lagi nih menuju Candi Ketek kan. Udah kita lanjut jalan. Terus aku nengok lagi kan, sontak ngeliat ke belakang, mereka nggak ngurusin Maksi. Oh, yang 2 orang ini. Dan yang jaga pos Maksi pun nggak ngeliat mereka, kayak dibiarin aja jalan. Kan biasanya kan udah ngurusin Maksi dulu gitu kan, nggak mungkin dibiarin gitu aja. Ya udah, abis itu kita menuju lanjut Candi Ketek. Pas di Candi Ketek kan kita sempat berhenti tuh sebentar karena temanku mau ke kamar mandi. Dan mereka pun tetap ada di samping pohon itu. Dia berdiri berdua, nggak ngomong apa-apa, ngobrol pun enggak satu sama lain. Gitu. Terus temanku juga nggak nyapa, nggak apa. Aku diemin aja gitu, karena aku pikir ya udahlah biarin aja gitu kan. Udah, temanku udah selesai dari kamar mandi, lanjut jalan lagi nih, kita mau ke warung yang ada sebelum pos 1 tuh, yang ada air pancuran. Terus kita sempat berhenti juga tuh di kayak tempat istirahat gitu. Udah, kita istirahat di situ, ngobrol-ngobrol. Tuh banyak tuh ada pendaki-pendaki kan, lumayan tuh yang naik waktu itu. Pendaki lain pun nggak nyapa dia. Yang 2 orang ini nih. Nggak nyapa. Oh, nggak ada yang ngeliat juga. Nggak tahu juga gitu, karena dia cuma berdiri tegak, udah. Ngomong pun enggak gitu. Ya udah.
Terus kita juga naik agak ke atas sedikit tuh yang ada air pancuran. Terus foto-foto kan. Dia tetap nungguin di belakang aku. Terus lanjut jalan lagi nih, kita dari air pancuran menuju ke pos 1 karena kan nggak terlalu jauh tuh kalau dari pancuran itu. Lanjut jalan, pas sampai di pos 1 itu agak gerimis waktu itu. Gerimis-gerimis halus lah. Akhirnya kita memutuskan buat pakai rain cover. Mereka nggak pakai. Mungkin nggak tahu ya. Mungkin dia emang nggak mau gitu. Ya udah, kita udah pakai rain cover semuanya. Kita belum pakai jas hujan nih karena kita pikir masih gerimis gitu kan. Kita udah pakai rain cover semua. Kita mau memutuskan buat jalan lagi menuju ke pos 2. Terus mereka masih ada di belakang. Terus lama-lama hujan tuh kayak makin-makin. Gerimisnya tuh makin besar. Nah, pas sampai di pos 2, kita memutuskan buat udah nih buka nesting aja dulu gitu kan, sambil nunggu gerimisnya agak redaan biar nggak usah pakai jas hujan gitu kan. Teman-temanku pada buka nesting kan semua orang pada neduh ya otomatis. Ya kan pendaki-pendaki pada neduh. Nggak lama hujan makin deras, tiba-tiba deras gitu kan. Aku madep ke arah trek waktu itu dan ngeliat 2 pendaki itu bajunya nggak basah padahal hujan deras. Dia nggak neduh, pakai jas hujan juga enggak, rambutnya pun nggak basah sama wajahnya. Aku bingung di situ, kok bisa? Ini apa waterproof gitu ya? Mukanya gitu, apa waterproof gitu? Aku bingung gitu. Ya udah positive thinking aja, tetap kayak masih polos-polos aja gitu. Kok bisa? Ya udah, abis itu aku nggak lama ngebelakangin mereka. Pendaki lain pun nggak negor mereka, kenapa nggak pakai jas hujan, kenapa nggak neduh? Aku mau negor pun gimana ya, ragu. Gitu. Daerah aku ngebelakangin mereka. Terus fokus lanjut ngobrol sama teman-teman. Akhirnya terus nggak lama gerimisnya, hujannya tuh agak reda kan. Agak reda tapi tetap kita ayo jalan aja sekarang, takutnya nanti kesorean gitu kan. Akhirnya kita pakai jas hujan. Kita mau lanjut jalan menuju pos 3. Pakai jas hujan kita lanjut jalan, mereka di belakang nih berdua. Masih di belakang aku. Yang pendaki 2 ini? Masih di belakang. Karena kan aku posisinya waktu itu jalan paling belakang. Terus ya udah lanjut jalan. Udah tuh sepanjang jalan udah nggak ngeh mereka gitu, udah nggak terlalu gubris mereka. Mungkin emang mereka lagi di belakang aku, karena kan emang dia doang yang di belakang aku gitu, nggak ada orang lain lagi. Pas sampai di pos 3, terus temen aku nih si Opet bilang, udah ngecamp di sini aja gitu. Padahal itu posisinya masih setengah 2 siang, dan itu masih bisa lanjut gitu kan ke pos selanjutnya. Diracunin lah sama Opet, karena kan Opet udah pernah ke situ waktu itu. Udah ngecamp di sini aja enak kan gitu. Lagian hujan, ngapain sih lanjut ke yang pos selanjutnya gitu, mendingan di sini aja ngecampnya. Akhirnya aku teracuni dong. Yang masih Opet ini. Ya udahlah, ngecamp di sini aja aku bilang. Terus kata temanku, ya udah kita ngecamp di sini aja. Nah, si Jikra karena dia kan tadi solo ya. Dia buat tenda sendiri kan, tendanya tuh ditinggal di base camp. Jadi ngikut tenda kita. Jikra tadinya mau lanjut gitu kan ke pos selanjutnya. Dia mikir lagi, oh ya tendanya kan ditaruh di base camp gitu, nggak bisa lanjut dong dia, mau gimana? Ya udahlah, akhirnya Jikra akhirnya ngecamp di pos 3 juga. Akhirnya buka tenda tuh di situ jam 2-an. Kita buka tenda. Tenda udah jadi, masuk dong kita ke tenda ya kan buat beresin barang-barang. Pokoknya semua udah masuk ke dalam tenda. Aku nanya dong sama mereka, baru inget tuh 2 pendaki itu lagi mana gitu. Tadi kan kita naik ber-7, aku bilang. Hah? Langsung bingung dong yang lainnya. Ber-7 dari mana? Kita emang dari bawah, dari base camp pun ber-5. Lu ngawur ya, Cak, gitu. Enggak, emang kita naik tuh ber-7 tadi. Orang ada kok 2 pendaki lagi di bawah, di belakang aku gitu. Yang lain langsung kayak pada ketawa-tawa gitu. Aku dikiranya halu. Tapi emang bener itu, mereka berdua. Di belakang aku kok dia. Dan aku masih ingat mukanya, masih ingat posturnya, dari outfitnya pun masih ingat. Terus rombongan si Cahaya ini nggak ada yang ngeliat, bener-bener nggak ada yang ngeliat? Nggak ada. Dan itu dibecandain gitu. Ya aku tetap kekeh dong, orang kita naik ber-7 gitu kan dari base camp. Udah itu, udah dilupain tuh sama mereka. Tapi tetap aku kepikiran. Mungkin 2 ini lanjut kali tadi pas aku lagi ngobrol-ngobrol di warung gitu. Mungkin dia lanjut. Ya udah. Akhirnya kita masak tuh, gabut lah kan, orang masih siang banget di situ.
gabut, terus kita masak, tidur, terus nggak sadar udah malam aja nih. Udah malam, terus itu masih kepikiran. Aku pun keluar tenda gitu. Ini mereka di mana? Aku masih nyariin mereka. Mereka kemana gitu? Akhirnya masuk lagi ke dalam tenda buat istirahat, buat tidur. Nah, yang lain pada di tenda Opet kan. Nah, ke tenda yang sebelahnya. Akhirnya bisa juga tuh tidur lelap. Ternyata Opet tuh ngedenger suara cewek nangis pas jam 12 malam. Di tenda tuh? Iya, di tenda dia. Lah aku di situ lagi tidur lelap gitu kan, tidur nyenyak. Nggak tahu deh tuh, karena aku ngeliat ada tenda lain waktu itu di pos 3, yang camp di pos 3. Nggak tahu ini siapa yang nangis, tapi di warung emang ada ibu-ibu sih ya kan, tapi warungnya tertutup waktu itu. Nggak tahu juga tuh yang nangis siapa. Suaranya kecil, lama-lama besar gitu kata Opet. Pas keesokan paginya, Zikra tuh teriak bilang, Ayo Samit. gitu. Itu jam 6 waktu itu. Terus akhirnya si Zikra sama si Jack nih mau summit nih berdua. Akhirnya aku nyaut kan, aku mau ikut gitu. Opet sama temanku nih nggak mau, tadinya nggak mau ikut, katanya mau di tenda aja. Akhirnya kita doa dulu di situ. Itu belum sempat sarapan, belum sempat masak apapun. Oke, pas summit ini nih menuju puncak Gunung Lau ya. Karena aku mikirnya nanti aja lah sarapannya di Argo Dalam kan. Kita selesai doa, jalan nih, kita mau menuju ke pos 4. Jalan-jalan gak lama temanku sama Opet nyusul. Opet bilang, gue ikut summit deh, gue iseng gitu berduaan doang. Ya udah, akhirnya tadi katanya nggak mau ikut gitu. Ya udah, akhirnya kita lanjut jalan nih menuju ke pos 4 lah. Nah, di pos 4 ini kita ketemu sama Bang Sidki sama Nopal. Di situ aku nyari 2 yang pendaki itu. Mungkin camp di sini gitu. Aku nanya lah sama Bang Sidki, ngeliat 2 orangnya itu nggak yang pakai baju hitam gitu. Dua-duanya pakai baju hitam soalnya waktu itu. Sama carrier-nya juga warna hitam. Enggak, di sini cuma ada 2 tenda. Di pos 4 itu. Tenda Bang Sidki sama yang atasnya lagi ada. Dan itu pun rame-rame. Dan aku ngeliat muka 2 orang itu. Oh, mungkin nanti di pos selanjutnya, aku bilang kan. Terus yang lain tuh bilang, ayo mau ikut summit gak gitu. Terus kata Bang Sidki, yaudah nanti kita nyusul katanya ya kan. Kita susul nanti. Oh ya udah. Kira kita lanjut jalan lagi nih menuju pos selanjutnya. Terus lanjut jalan, masih ngobrol-ngobrol biasa gitu. Aku pikir aku bakal ketemu 2 orang ini pas lagi summit. Ternyata nggak ketemu sama sekali. Sampai puncak. Sampai puncak. Kan sampai tuh di pos selanjutnya. Itu pun sepi, mungkin pendaki lagi pada summit ya. Dan emang ada beberapa tenda waktu itu. Aku nggak yakin di situ kalau ada tenda dia, karena itu tenda yang sama gitu. Mungkin satu kelompok ya kan, nggak mungkin itu tenda dia. Pasti kalau tenda dia tuh beda. Oh, aku makin bingung gitu. Dia ngecamp di mana? Ya udah, akhirnya kita ngelewatin pos itu, ya kan, menuju ke Sabana kan waktu itu. Pas mau menuju Pasar Dieng nih. Itu sempat istirahat, ketemulah burung jalak, ya kan, yang biasa nonton jalan kan. Ketemu, ngobrol-ngobrol lah di situ, ngobrol-ngobrol sama yang lain. Terus itu udah lumayan siang sih menurutku. Terus kita mau menuju Pasar Dieng nih, menuju Pasar Dieng, jalan. Terus sebelum di Pasar Dieng tuh kayak ada sabana kecil kan, sebelumnya tuh, ya kan. Kalau Pasar Dieng kan agak ke kiri dikit. Terus di sebelah kiri sabana itu ada batu yang ditumpuk kayak disusun gitu, ya kan, biasa-biasa di gunung kan ada ya. Disusun gini ya. Disusun kan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Terus itu yang lain emang lihat, semuanya juga lihat. Nah, akhirnya nggak terlalu menggubris, kita lanjut jalan lagi menuju Pasar Dieng. Itu suasananya masih normal. Masih normal. Pas aku nginjekin kaki di Pasar Dieng tersebut, itu suasananya langsung beda. Langsung jelek gitu, kok beda gitu suasananya. Pas masuk juga terlihat seperti rame, tapi suaranya dari kejauhan. Ini yang lain ngerasain gak ya? Aku langsung mikir gitu dalam hati gitu kan. Mungkin perasaan aku aja kali lagi halu aja gitu, kecapean ya, mungkin kayak gitu kan. Nah, terus pas keluar Pasar Dieng pun
suasananya berubah lagi, normal lagi, dan suara itu pun udah nggak ada. Suara-suara rame-rame itu udah nggak ada. Kenapa ya? Aku langsung gitu bertanya-tanya, kenapa kok beda suasananya? Terus nggak terlalu menggubris banget. Kita mau ke Hargo Dalam, karena kan nggak terlalu jauh tuh dari Pasar Dieng. Lanjut jalan lagi, pas sampai di Hargo Dalam pun sepi. Mbok Yem juga nggak ada, dan itu kayaknya ada suaminya doang, itu tuh sendiri. Mbok Yemnya nggak ada ya? Nggak ada. Lagi turun ke bawah. Mungkin. Dan warung-warung di sekitar Hargo Dalam pun udah tutup kayaknya, pada tutup, sepi banget soalnya. Dan itu cuma kita doang yang ada di Mbok Yem, rombongan kita doang. Dan temanku sih yang satu lagi itu sempat nggak mau naik lagi, dan dia turun lagi dari pos selanjutnya yang setelah pos 4 itu. Dia turun lagi. Ya udahlah, jadi kita jadi tinggal berenam, ya kan waktu itu. Ya udah, terus kita pesan makan lah, karena kan belum sempat sarapan tuh waktu di pos 3 di tempat camp, belum sempat sarapan. Kita sarapan dulu nih di Hargo Dalam. Habis itu nanya lah ke Opet, Pet ikut summit gak gitu ke puncak. Terus nanya juga, berapa lama sih kalau ke puncak? Terus kata Opet, nggak paling di sini aja gitu kan, nungguin kalian. Puncak paling cuma 15-30 menit, soalnya deket kata Opet kan. Ya bagi dia yang udah pernah ke situ, kita kan belum pernah. Iya, penasaran puncaknya seperti apa ya. Ya udah tuh. Terus abis kita selesai makan, kita mau lanjut jalan lagi nih, summit ke puncak kan. Terus kita udah pada siap-siap, langsung deh Opet nyerobot, jadi gue ikut deh, gue iseng di sini gitu. Karena emang tinggal dia doang di situ. Kalau misalkan dia nggak ikut summit sama yang ada bapak-bapak yang di warung itu. Ya udah, akhirnya kita summit. Karena kita timnya agak lama, jadi aku, Opet sama Jikra tuh di belakang, paling belakang deh jalannya. Terus Jack sama Sidki sama Nopal tuh di depan. Mereka akhirnya sampai puncak duluan. Kita tuh masih ngobrol-ngobrol tuh di trek mau summit, di batu-batu itu masih ngobrol aja. Akhirnya kita karena udah kelamaan ngobrol, udah yuk lanjut jalan lagi gitu, takut kesiangan kan. Ya udah, kita sampai puncak tuh jam 12 siang. Jam 12 siang? Siang banget ya? Makanya, jam 12 siang tuh baru jalan sampai. Santai. Jalannya santai. Udah, biasanya kita foto-foto kan, alhamdulillah gitu bisa sampai puncak Lawu waktu itu. Kita foto-foto sambil ngobrol, karena kita udah makan jadi kita bukan nesting gitu, cuma ngobrol-ngobrol aja sama foto-foto. Ketemulah sama beberapa pendaki, dan aku pun nggak ngeliat lagi 2 orang pendaki ini. Oh, yang tadi di bawah itu ya? Tapi aku tetap nyariin gitu, kok nggak ada. Kalaupun dia turun summit dan aku naik, itu pasti ketemu kan papasan di jalan. Itu pasti ketemu gitu. Terus kayak langsung sempat mikir, apa dia turun lewat jalur lain gitu kan. Aku nggak tahu. Akhirnya sekitar jam 1 siang kita memutuskan buat turun lagi nih ke pos 3. Karena aku takut turunnya kena malam, jadi jalannya buru-buru lah nih, sambil buru-buru kan. Terus kita lewatin Hargo Dalam, ternyata ada beberapa pendaki lagi. Dan aku liatin satu-satu, nggak ada muka mereka. Yang 2 orang ini nih? Karena aku inget banget detail mukanya gitu. Iya. Emang rambutnya agak, yang satu agak gondrong sedikit. Cuma nggak terlalu gondrong kayak gitu. Berarti enggak ya? Nggak, bukan. Nah, terus akhirnya kita lewatin Hargo Dalam, nggak sempat mampir-mampir lagi. Cuma sapaan aja tuh sama pendaki-pendaki yang itu. Kita lewatin lagi nih Pasar Dieng. Pas sebelum masuk normal, pas masuk ya seperti itu lagi. Suasananya beda, terus seperti agak ramai tapi suaranya jauh. Keluar pun sama normal lagi. Nah, keluar itu beberapa kali kepleset gitu. Kayak ada yang dorong dari belakang. Padahal jarak kita tuh jauh-jauh, sekitar 1-2 meteran. Terus kan Opet di depan aku tuh waktu itu. Nah, lanjut jalan lagi, kan kita otomatis ketemu lagi tuh sama yang di susun batu itu. Susun batu. Itu nggak ada. Susun batunya nggak ada? Nggak ada, udah nggak ada lagi. Dan itu yang nggak tahu ya yang ngeliat siapa aja, tapi aku sama Opet tuh ngerasa, dan itu nggak ada. Kalaupun dipindahin, itu pasti, kalaupun acak-acak ya, pasti kan batunya masih ada gitu ya, berserakan. Ini nggak ada. Bersih, cuma ada, ya itu kan sabana doang. Terus lanjut jalan lagi nih ke yang pos itu udah ada pendaki lain ya kan, yang ngisi. Pendaki udah turun nih, ya kan, dari summit. Terus sempat celingak-celinguk nyari gitu.
nggak ada gitu, nggak ada 2 pendaki yang itu yang aku cari, nggak ada. Dan emang itu temennya Jack waktu itu yang naik juga ke kelasnya Jack, jadi aku tahu gitu muka-mukanya. Udah akhirnya kita lanjut jalan lagi nih menuju pos 4. Nah pas di pos 4 pun nggak ngeliat mereka, di sepanjang jalur turun pun nggak ngeliat. Terus kan Bang Sidki sama Noval tendanya di situ ya, kita sempat istirahat dulu tuh di tendanya dia kan, duduk-duduk. Terus kita nanya, mau turun bareng nggak? Kalau mau turun bareng kita tungguin di pos 3 ya kan. Ya bang, nanti kita turun bareng aja, kita packing dulu nih, kata Bang Sidki. Oh ya udah, akhirnya dia packing dulu, kita lanjut turun nih menuju pos 3. Ternyata kita sampai di pos 3 itu sekitar jam 5 sore. Oh, kayak sore banget ya. Dari pos 4 loh. Ya udah nggak keburu ini mah, kalau turun ke bawah pasti kena malam gitu kan, pasti kena malam. Ya udah akhirnya kita packing, aku udah packing bareng aku minggir lah nih ke pinggir jurang, tapi nggak pinggir banget, keadaan udah agak malam. Aku duduk di situ, udah agak gelap kan waktu itu, mereka lagi packing, aku agak sempat meleng lah ke ngeliatin mereka lagi packing tenda. Terus nggak lama aku nengok lagi nih ke arah depan aku, ada 2 pendaki itu. Ada. Tiba-tiba di depan cuma berdiri, aku nggak nyapa mereka gitu, mereka pun nggak ngobrol, Diem aja. nggak ngomong ke aku pun gitu. Terus aku langsung bingung, sekaligus agak senang gitu ya, oh mereka ada gitu. Aku nggak tahu nih mereka ngecamp di mana. Bajunya masih sama, nggak berubah, gaya rambut pun masih sama Seperti yang di bawah, masih Iya. di base camp itu. Kalaupun hujan pasti dia ganti baju karena bajunya basah. Iya. Ya kan pasti ganti baju gitu, minimal ganti baju lah gitu kan. Ini enggak, masih pakai baju yang sama, kaos yang sama. Terus agak meleng lagi ngeliatin yang lagi packing tenda, terus balik lagi nih hadapannya ke dia, udah nggak ada lagi, udah hilang lagi. Kemana nih, langsung heran-heran kan, kemana? Oh mungkin dia turun duluan gitu. Nah sekitar jam 7:30 malam, packing tenda udah selesai, akhirnya kita doa nih mau turun. Ya udah kena malam ini mah gitu kan, udah agak takut-takut gitu di situ, tapi berusaha yakin gitu kan. Ya udah kita doa, selesai doa, jalanan nih kita. Posisi aku di tengah-tengah waktu itu, nggak berani dong paling belakang. Oke, di tengah-tengah, depanku Jack, terus depannya Jack ada Nopal, terus belakangku ada si Opet, Jikra, Sidki sama temanku. Nah kita di situ berarti turun tuh bertujuh, beneran bertujuh. Dan Nopal sama Sidki ini beneran orang gitu kan. Oke. Ya udah lanjut jalan menuju ke pos 2 doang. Nah sepanjang jalan tuh aku kayak badanku ditarik-tarik ke kiri, ke kanan. Aku kirain tuh Opet gitu narik-narik carrier aku dari belakang. Ternyata Opet pun lagi megangin headlamp gitu, nyenterin ke bawah. Karena kan waktu itu aku posisinya nggak megang headlamp ya, jadi disenterin gitu jalanannya. Ya udah, aku kira dia gitu. Terus Opet pun ngiranya aku oleng, pusing nih anak kali ya gitu kan, kecapean, gitu ya. ke kanan ke kiri gitu soalnya kan. Terus akhirnya ngapa Ca, aman gak gitu, terus aku bilang aman gitu kan, udah lanjut jalan aja, itu masih normal gitu. Nah terus nggak lama sebelum sampai pos 2, kita sempat emang lagi rame-rame, kira ada orang yang mau naik kan. Terus pas sampai di pos 2 itu lagi kayak warga lokal tuh lagi ngadain kayak ritual gitu di pos 2. Terus banyak dupa yang ditancepin. Aku turun, kan kayak ada tangga gitu ya, tanda dari akar gitu kan. Aku madep ke arah pohon besar, dan ada dupa yang tancepin ke situ. Aku madep ke dupa itu, langsung nyala dupanya. Langsung nyala? Iya, langsung nyala. Dan orang yang lagi ritual itu kan ada satu bapak-bapak ya yang lagi ngadain ritual, dan yang lainnya pun agak di pinggir sedikit. Kalau naik ke atas dia ada di sebelah kiri. Kan kalau posnya itu kan ada di sebelah kanan ya. Jadi seberangan gitu. Jadi langsung berhenti tuh mereka, berhenti pas kita datang. Terus abis itu kita minta maaf lah karena kayak takutnya kita mengganggu ya lagi proses ritual mereka. Terus aku kayak sadar nggak sadar langsung dibalikin badannya,
ayo Ca turun gitu, kata Opet dari megang carrier kan, ayo Ca turun gitu. Udah akhirnya turun. Terus abis itu sepanjang turun itu sempat ngeliat ke arah belakang ada kakek-kakek tapi nggak terlalu tua, pakaiannya pakaian adat Jawa yang kayak pakai kain gitu ya, ya kan, tapi nggak pakai alas, pakai belangkonnya juga, itu lengkap. Terus akhirnya itu pun Opet sama Jack lihat sosok si kakek itu lihat, karena kan aku sempat ditanya sama Jack pas nengok ke arah belakang, ngapa lu Ca gitu. Gak apa-apa, itu dia ngikutin sambil ada ketakutan waktu itu aku. Terus kata Jack, oh iya gue tahu, udah lu duduk aja jalannya gitu. Ya udah, oh berarti gue nggak sendirian nih ngeliatnya. Lanjut jalan, mau menuju pos 1 dong. Dan itu dupa pun masih terus kecium dan nyengat banget. Aku nggak tahu itu ditaruh di pos 2 doang atau di sepanjang jalur, aku nggak tahu. Tapi yang jelas aku yang ngeliatnya cuma di pos 2 ini aja. Tapi tuh baunya masih nyengat terus. Kayak ini kayak dupa yang gue pegang, kayak dupa gue pegang sendiri gitu, karena baunya nyengat banget. Gak lama Sidki tuh kayak minggir ke satu lahan gitu, ya kan, dia minggir ke deket pohon besar. Terus katanya tuh dia ngelihat ada yang terbang, pendaki gitu, tapi telinganya nggak ada. Telinganya nggak ada. Dia nitip pesan pendaki itu, katanya jagain tuh temen gua, temennya Bang Jaki. Jagain Temen gua, temennya Bang Jaki. Dan itu yang dimaksud tuh aku, jagain aku. Caya. Dia nitip pesannya tuh ke Bang Sidki. Dan itu pun aku masih sadar dan aku masih ngeliat. Dan dia ngomong sendiri. Gimana sih, kayak orang ngomong sendiri gitu, cuma ngangguk-ngangguk gitu. Ya udahlah, karena aku nggak terlalu gubris ya, lanjut jalan lagi. Karena dia di paling belakang waktu itu kan, sama si Opet, sama Jikra, sama temanku. Pas sampai di pos 1, itu dupanya masih nyengat. Aku agak mual waktu itu ya, agak mual. Terus minum lah, kan dia kasih minum sama Opet. Pas lagi minum tuh ngeliat muka salah satu temanku. Itu serem banget. Muka dia, tapi aku ngeliatnya ketakutan. Iya. Kayak ada ketakutan tersendiri gitu. Gimana tuh bentuk mukanya, maksudnya kok bisa takut gitu? Mukanya dia, tapi aku ngerasa aku takut ngeliat muka dia, sampai nunduk aja gitu. Aku bilang jalan duluan gitu, jangan paling depan. Aku mending di paling belakang gitu, ngebelakangin dia. Karena kalau dia di belakang pasti otomatis aku suka ngeliat ke belakang kan. Kalau dia di depan kan aku bisa nunduk-nunduk gitu. Terus aku bilang, kok Pet disuruh jalan duluan, aku bilang gitu. Padahal temanku gitu. Ya udah, akhirnya dia jalan duluan. Dia paling depan waktu itu. Jalan duluan, gak lama, baru jalan 10-5 menit tuh aku kemasukan. Oh, Caya Kemasukan, iya. Emang Caya sebelumnya sering kesurupan gitu? Enggak, ini baru pertama kali. Oke, ini pertama kali Pertama Caya kali. kesurupan? Iya, pertama kali. Terus nada aku ketawa, kayak seneng gitu, ketawa, mau terbalik badan, mau lari lagi ke atas. Aku bilang, aku mau diajak main ke pasar Dieng, tuh ada temen aku bilang gitu. Caya ngomong gitu? Iya, semuanya pun langsung kaget, langsung pada kaget gitu di situ. Itu temen aku gitu, aku diajak main lagi ke pasar Dieng. Terus gemeter gue. Lanjutkan. Terus abis itu Opet otomatis langsung mau terbalikin badan aku. Ayo Ca, buruan kita harus turun sekarang gitu. Ayo turun sekarang. Istighfar Ca, itu aku udah nggak sadar, udah nggak dengar suara mereka gitu. Terus abis itu Opet tuh langsung nyaranin, Ca istighfar gitu. Istighfar Ca gitu katanya. Itu aku nggak ngeh, emang nggak sadar kan waktu itu. Udah akhirnya jalan lagi. Itu di bawah bener-bener itu aku kayak gitu, kesenangan gitu, kayak kesenangan gitu sepanjang jalan. Oh, berarti Caya itu jalan tapi nggak sadar? Nggak sadar, itu di bawah sama si Opet, bener-bener di bawah. Itu setelah pos 1 ya, itu di bawah dituntun tuh, dia megangin carrier kan dari belakang, karena waktu itu aku pakai carrier. Terus abis itu aku tiba-tiba udah ngelepas carrier,
kayak ngebanting. Trackpole pun aku banting. Aku waktu itu pakai topi aku lepas. Muter balik badan lagi, aku nunjuk ke arah jurang. Tuh ada temen aku diajak main ke pasar Dieng. Itu Opet ngeliat muka, padahal di pinggir jurang. Dia ngeliat muka, terus langsung jump scare dong, dia kaget. Ya apaan nih gitu kan. Itu bener-bener kaget semuanya. Tapi yang ngeliat muka itu cuma Opet. Lalu langsung diputar balik lagi, badan aku udah megangin aku, ayo turun sekarang gitu, istighfar gitu, sampai teriak-teriak semuanya juga, sampai kita tuh setelah salawat kan waktu itu di HP temanku yang mukanya serem itu, dia nyetel salawat, itu pun aku belum sadar di situ, disuruh istighfar, aku sempat istighfar tapi itu aku nggak sadar, kata Opet, aku sempat istighfar tapi aku nggak sadar. Itu siapa yang istighfar, siapa? Nggak tahu. Akhirnya kata Opet kan sama yang lain, kalau nanti ada ranger atau warga sekitar yang mau naik, kita minta tolong aja gitu kan. Ini udah nggak bisa nih, udah parah katanya kan. Itu bener-bener nadanya ketawa kayak ngeledek. Ini udah nggak bener nih, kata yang lain kan, udah nggak bener nih kalau udah diajak ke pasar Dieng katanya. Udah gak bener. Udah terus abis itu jalan lagi, kita sampai nih di warung yang sebelum pos 1 itu kan. Kita sampai sama di air pancuran. Dan di air pancuran tuh aku udah mau nyebur sambil tangannya begini, kayak mau memohon gitu loh. Udah mau nyebur, ditarik sama Opet langsung, ayo Cak kita turun sekarang gitu, istighfar gitu, teriak-teriak istighfar buruan Cak, istighfar gitu kan. Sepanjang jalan tuh diingetin sama Opet gituan. Tapi aku belum sadar di situ. Kita nggak berhenti, kita lanjut langsung jalan terus. Kita kan nggak lewat tangga-tangga yang itu lagi tuh, kita memutuskan buat ke jalur yang lama, lewat jalur yang tanah gitu kan. Kita melipir ke kiri kan, kalau jalur yang tangga tuh kita lurus ya, ke bawah. Kita ke kiri, karena Opet udah tahu, jadinya udah kita lewat sini aja, jangan lewat situ gitu kata Opet. Akhirnya kita lewat situ, itu bener-bener, Cak sadar Cak gitu, istighfar gitu katanya, istighfar. Karena ini aku udah ceritain ya waktu itu, pas udah di base camp, ceritain. Nah, udah tuh nggak lama, kita nembusnya kan di Candi Ketek waktu itu. Nembusnya di Candi Ketek, baru itu nggak lama aku sadarnya di Candi Ketek. Terus langsung kayak orang biasa. Terus kata Opet, Cak istighfar Cak. Kenapa sih? Aku langsung kayak kaget dong, kenapa gitu. Nggak apa-apa udah istighfar aja kata Opet gitu. Lu udah sadar belum gitu? Ya emang kenapa? Aku kenapa gitu? Emang aku kenapa? Nggak apa-apa udah istighfar aja. Tapi beneran ini udah sadar kan? Mastiin lagi gitu kan? Emang kenapa sih? Ya ini aku gitu kan? Emang aku kenapa? Terus nggak lama dibecandain lah sama Opet. Carrier mana? Karena kan aku waktu nggak sadar itu kan ngelepas carrier gitu kan, carrier gitu aja. Oh iya, carrier aku mana? Ternyata carrier aku tuh dibawain sama temen aku yang aku lihat muka tuh serem, ya kan? Oh itu dibawain sama dia gitu. Oh iya. Terus Opet nanya lagi, trekking pole mana gitu. Oh iya kan, tadi aku emang turun kan pakai trekking pole. Terus trekking pole-nya aku banting, tuh dibawain juga gitu. Topi mana topi? Udah ada gitu. Ya udah, terus abis itu kita lanjut jalan nih ke pos Simaksi kan. Sampai di pos Simaksi aku nggak berhenti lama, cuma duduk bentar, kayak 10 detikan lah, langsung jalan lagi nih sama Opet. Yang lain pada ngurus Simaksi tuh kan, sama yang lain. Terus akhirnya aku lanjut jalan berdua, terus disusul sama temen aku yang bawain carrier aku. Nah dia jalan duluan, aku sama Opet di belakang. Terus kan sampai tuh di Gapura Candi Cetok, itu ada bapak-bapak pakai pakaiannya tuh ya kayak bapak-bapak warung gitu kan, bawa tas ransel, pakai sepatu boot, nyapa, mari dek gitu. Terus aku jawab dong otomatis, oh iya mari pak gitu. Terus Opet langsung nyamber gitu, oh iya pak gitu. Akhirnya udah ngelewatin bapak-bapak itu, Opet nanya, emang itu siapa Cak gitu. Lah itu bapak-bapak mana, orang nggak ada. Pas aku nengok lagi nggak ada. Emang Opet nggak ngeliat, pas aku nyapa pun aku kayak ngomong sendiri. Kata si Opet? Iya, aku kayak ngomong sendiri, orang emang nggak ada orang.
Padahal aku ngeliatnya tuh dia di samping banget gapura, kayak menjaga gitu. Makanya tuh Opet kayak langsung merinding, dia di situ kaget. Lu nyapa siapa gitu kan, emang gak ada orang. Ya udah tuh akhirnya kita udah lewatin tangga, kita mau udah sampai base campnya dikit lagi. Terus aku otomatis bilang, Dia jahat. Dia orang jahat. aku nggak tahu itu ngomong buat siapa, tapi otomatis aku bilang gitu. Terus Opet nanya, siapa yang jahat gitu? Nggak tahu. Kayak orang pelanga-pelongo gitu, linglung gitu ngomongnya, asal aja gitu. Siapa aja yang jahat gitu? Nggak tahu, cuma bilang nggak tahu gitu. Terus sampai di base camp, pada kelelahan lah, kecapean gitu. Terus ditanya sama Opet, badan lu capek nggak gitu? Capek lah, orang baru turun gunung otomatis capek dong. Iya, maksudnya capeknya lebih dari biasanya nggak gitu? Ya lumayan sih, aku bilang gitu kan. Tapi kan di situ waktu pendakian itu aku nggak terlalu bawa banyak barang, cuma SB sama barang pribadi aku gitu. Jadi nggak terlalu berat lah. Iya capek itu, sakit badan sebelah kiri tuh sakit sini. Sempat ditanya, itu badannya sakit nggak? Cuma 1 titik aja di sini, di badan sebelah kiri bawah. Terus kayak cuma ketawa-tawa aja tuh yang lain. Pas udah pada ngumpul semua, aku nanya lah karena penasaran, kenapa sih gitu? Kenapa, ada apa? Nggak apa-apa, lu tiba-tiba udah cendekiete aja kan, cepet kan? Terus aku kayak, iya kok cepet, kita lewat mana gitu? Kita lewat jalur porter, kata Opet gitu kan. Oh yang benar gitu, lewat mana? Kenapa pas naik kita nggak lewat situ aja? Terus nggak apa-apa emang, ya emang jalur porter gitu, kita lewat situ aja biar turunnya lebih cepat. Akhirnya kok aku nggak sadar gitu, tiba-tiba udah candi ketek aja, tiba-tiba gitu kan. Udah terus abis itu Bang Sidki tuh nanya, Cak, lu punya temen yang namanya Jaki gak? Gitu. Nggak punya, karena seingat aku dan setahu aku nggak punya temen yang namanya Zaki gitu kan. Yang benar gitu. Iya, emangnya kenapa? Soalnya tadi ada yang nitip pesan ke gua, suruh jagain elu gitu. Katanya lu temennya Bang Jaki, pernah mendaki sama lu ke Slamet tahun 2021. Dan itu benar dong, yang pernah aku cerita di sini juga. Oke, ya kan? Itu. Dan aku pun selama pendakian itu nggak kenal yang namanya Zaki siapa. Ya kan? Aku nggak kenal. Sempet tanya juga ke panitia yang acara waktu di Gunung Slamet. Ada peserta yang namanya Zaki nggak sih? Aku nanya kan. Terus panitia tuh nanya, emangnya kenapa? Enggak, mau tahu aja gitu. Terus abis itu, nggak apa-apa sih, aku mau nyari tahu aja yang namanya Zaki itu yang mana. Katanya ada 2. Dan aku tanya IG-nya pun nggak ada yang tahu. Dan itu masih kepikiran terus sampai sekarang dan belum terpecahkan. Zaki itu yang mana? Zaki itu siapa? Terus pas sampai di base camp, kita sempet kayak dikasih sesajen gitu, bekas sesajen, dan isinya tuh makanan semua. Kayak bekas yang ritual yang di pos 2 itu. Makanannya. Kita dikasih, dan di situ padahal ada beberapa rombongan yang dikasih cuma ke kita, nih makan. Nah yang berani makan tuh cuma Bang Sidki aja. Bang Sidki langsung bilang, udah bodo amat, gue lapar gitu ya kan, ya udah gue makan aja. Udah dimakan dia yang lain, karena yang lain tuh nggak ada yang berani makan, cuma dia doang. Terus abis itu kita istirahat kan, tidur. Gak lama tengah malam tuh Bang Sidki sama Noval pulang. Di tengah jalan pulang pun dia beberapa ada kejadian ban motornya bocor deh kalau nggak salah, dan itu pun kayak ngerasa diganggu deh kayaknya setelah makan sajian itu. Udah terus akhirnya pas paginya kita memutuskan buat ke Jogja dulu nih, ke rumah neneknya Opet buat bermalam lagi di sana 1 malam. Terus aku bilang, emang nggak apa-apa Pet gitu kan, nggak apa-apa, nanti ada 1 kamar kosong kata Opet. Kita turun dari base camp karena waktu itu kita nggak bisa lama-lama karena ada mau acara di base camp itu. Oh, acara ya. Kita nggak tahu. Akhirnya kita turun lebih awal, pagi-pagi kita turun. Kita mau menuju ke stasiun Solo waktu itu, Solo Balapan. Karena kita niatnya mau naik KRL nih dari Solo Balapan ke Lempuyangan. Kita sampai di Solo Balapan, akhirnya kita naik KRL, nyampe lah nih kita di Jogja. Nah di Jogja kita
pisah nih sama Jikra. Jadi tinggal aku, Jack, sama Opet. Ira, yaudah ayo Cai ikut gua aja ke rumah nenek gua. Ira ikutlah nih sama Opet ya kan ke Jogja ke rumah neneknya. Alhamdulillah gitu diterima dengan baik. Terus ngobrol-ngobrol di situ. Pas malamnya kita sempat jalan-jalan dulu nih, muter-muter Jogja ya kan, mumpung lagi di sini gitu kan. Terus akhirnya dipesan tiket sama Opet buat pulang besok. Nah, kita selesai jalan-jalan, istirahat, kita sampai rumah, kebesokannya baru kita pulang. Yaudah akhirnya kita bisa sampai Jakarta dengan selamat gitu. Nah, pas Caya lagi nggak sadar tuh ya, itu apa yang Caya rasain tuh? Jadi kayak pas turun tuh kan Caya nggak sadar, kata Opet kesurupan ya, atau kemasukan ya. Itu Caya yang dirasain tuh apa tuh waktu itu? Nggak ada yang Caya rasain, karena pas udah ngerasanya pas di Candi Ketek doang. Oh, kayak ngerasa sadar. Nggak sadar. Iya, nggak sadar. Kali Caya masih sadar kayak, gue tidur nih, atau apa lah gitu. Enggak sih, nggak ngerasa sama Nggak sekali. ngerasa ya? Oke, dan itu Caya dari sepanjang jalan itu pas masih kesurupan, itu di teng-teng nggak masih ini apa digendong atau Enggak, jalan sendiri? ditenteng. Oh, sambil jalan sendiri juga, cuma dijagain gitu, takut akunya oleng atau lari lagi, itu dijagain sih. Oke, berarti jalan sendiri ya, dan saat dituntun. Dan itu posisi masih kesurupan? Masih orang, mau begini-gini aja. Kayak kesenangan. Kayak kesenangan gitu. Dan mereka tahu tuh sosok apa tuh yang masukin Caya waktu itu? Aku kurang tahu, tapi dapat info dari temen yang masukin tuh dari yang Pasar Dieng dan mau ngajak main. Emang mau ngajak main. Okay. Dan yang nitip pesan sama Bang Sidki itu katanya pendaki yang hilang di Pasar Dieng. Gitu. Dan aku pun bingung maksudnya apa nitip pesan ke Bang Sidki gitu. Masih bingung sampai sekarang. Dan itu yang pendaki nih yang 2 orang tadi tuh, itu siapakah dia itu? Aku dapat info dari temen, jadi dia cuma mau niat ngejaga aja. Karena emang dari awal itu aku udah disambut sama dia. Makanya aku ketemu dia pas sudah paginya, yang pas di base camp itu. Nah makanya dia jalan di paling belakang, kenapa? Dia cuma mau jaga gitu. Oke, dan itu saya sama yang 2 sosok pendaki misterius itu sempat interaksi gak? Cuma lihat-lihatan aja atau gimana? Cuma lihat-lihatan aja. Nggak ada interaksi? Enggak. Saya nggak mau coba buka, Anda siapa gitu? Enggak, karena kayak aku mau ngomong tapi ketahan. Okay. Mau coba ngobrol sama mereka kayak, nggak usah lah gitu. Tapi tim-tim yang lain tuh benar-benar nggak ngelihat siapa dia? Nggak ngelihat. Kali si Opet ya, atau si Jack ngelihat gitu? Enggak. Ada 2, nggak ada? Kayak soalnya emang nggak ada orang di situ? Bener-bener nggak ngelihat. Dan aku pun pas ngelihat yang mereka berdua ini yang di pos 3 pengen turun, itu Jack manggilin, Cak ayo turun gitu. Tapi aku kayak, dia bengong aja. Padahal aku lagi ngeliat mereka. Oke. Gitu. Nah menurut saya itu siapa mereka ini? Nah itu juga aku kurang tahu itu. Kalau Opet, Jack dan yang lain-lain nggak bisa ngelihat gitu ya, atau nggak ngelihat sih dia? Berarti dia tuh siapa? Nggak tahu. Siapa dong? Atau pendaki gaib ya? Gokil sih. Bingung. Terus saya nggak coba tanya orang base camp? Enggak, karena nggak berani. Oh nggak berani. Nggak berani. Oke. Tapi masih kebayang nggak sih sosok mukanya itu? Masih orang. Bentuknya orang bener, manusia. Orang gitu. manusia, orang lengkap dari outfitnya, dari sepatunya, baju, carrier pun aku masih inget. Yang bikin beda maksudnya, atau ada banyak bekas luka gitu atau? Nggak ada. Mukanya pucat atau? Iya pucat. Emang mukanya agak dingin. Dinginnya seperti apa tuh? Hitam atau putih kayak orang gimana gitu? Gitu, pucat putih. Cuma yang satu ada tai lalatnya di bagian muka sebelah kanan, pipi sebelah kanan. Iya. Dan dia nggak coba buat interaksi sama Caya juga enggak, ngomong pun enggak. Dia satu sama lain aja nggak ngomong. Oh dia berdua ini nih? Enggak. Oke. Nggak ngomong sama sekali. Gokil sih, kalau emang itu benar-benar ya mungkin ya namanya hutan banyak makhluk-makhluk kayak gitu ya. Tuh. Nah, ini sosok yang masukin Caya ini kira-kira apa? Nah, itu dia, aku nggak tahu deh.
kegirangan gitu atau anak kecil atau apa gitu? Saya nggak Kayaknya tahu. sih emang anak kecil, karena emang gelagatnya kayak anak kecil Oh. yang mau diajak main. Oke, jadi pas saya kesurupan tuh anak-anak ngeliatnya kelakuan saya tuh kayak anak kecil. Iya betul. Oke. Dan emang pas di itu sempat nari-nari itu tangannya, Nari-nari. cuma tangannya aja yang gerak. Oh. Itu sambil dituntun sama anak-anak. Sambil dijagain itu, takut aku lari atau apa, karena di depan ada Nopal sama Jack kan, Iya. jadi dia jagain juga. Dan aku juga sempet emang lari, dan itu Opet yang lain teriak, jagain tuh, Cahaya mau lari, Cahaya lari gitu. Bener langsung ditarik sama Opet, mau kemana gitu. Udah seperti itu sih. Dan sampai rumah nih sosok itu ngikutin Cahaya gak? Enggak, tapi emang kepikiran terus. Kepikiran terus. Karena bertanya-tanya, mereka nih siapa, maksudnya apa gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang tahu, komentar siapa dia, mau apa, dengan apa, ya kayak Iya, gitu ya. betul. Dan itu saya nggak sempet nanya lagi ke teman yang ngerti siapa Zaki itu. Enggak, belum sempet sih. Itu apa emang ya namanya makhluk gaib seperti itu kan kadang ngasih entah pesan sesuatu yang Iya. penting atau tipu dayanya dia ya. Tapi si Jaki ini nggak ada. Nggak ada. dan Saya nggak pernah ada teman namanya Jaki. nggak punya. Emang dia masih hidup, tapi dia temennya ya ini yang ngasih pesan ini. Iya, iya, iya. Gokil ya Gunung Lawu ya. Dan si Jack sama si Opet yang lain-lain nggak ngerasa apa-apa tuh. Enggak. Kalau si Opet cuma ngeliat sosok muka tuh. Sama emang dia ngelihat yang bapak-bapak kayak itu yang pakai pakaian adat Jawa. Jack sama Opet ngelihat. Ngeliat ya. Dan sempet juga Bang Sidki sama Jikra pas lagi turun tuh kan emang kita rombongan terakhir ya. Iya. Ngeliat headlamp di belakang kayak dua gitu. Padahal nggak ada orang. Karena emang rombongan kita doang kita yang turun. Oke, nggak ada lain ya. Nggak ada. Sampai base camp jam berapa tuh kemarin? Jam 8:30. 8:30 malam. Berarti perjalanan turun 2 jam. Iya, Dari pos 3 ya. dari pos 3. Oke, dan rencana Cahaya mau naik ke gunung mana lagi nih setelah ini nih? Ke Gunung Prau minggu ini. Perahu. Iya. Oke, gunung Perahu berarti mau piknik tipis-tipis ya? Ah iya. Mau jalan Penutupan. Penutupan puasa. Iya. Gila gak tuh? Orang-orang penutupan ngaji. Ini penutupan Iya, ngaji juga nanti. agak maksudnya anak gunung penutupannya ala gunung gitu. Sama kayak gue kemarin. Penutupan ke Gunung Sindoro. Iya, bener. Jadi libur dulu sampai Lebaran. Habis Lebaran kita naik pelaminan. Amin. Allah, amin. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Mbak Cahaya ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena setiap perjalanan selalu memberikan cerita, dan kali ini Mbak Cahaya memberikan cerita pengalaman horornya waktu naik Gunung Lawu. Dan pesan buat gue, buat kemana teman-teman mau kemana pun itu, mau dimanapun itu, setiap mau berangkat jangan lupa selalu baca doa dan selalu minta izin kepada orang tua. Karena setiap perjalanan selalu memberikan cerita. Yang punya pengalaman horor, kuy, kemari kita gibah misteri. Bercanda. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cahaya ya.